Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai, kita jumpa lagi dengan tema baru terkait dengan bagaimana seharusnya berperilaku seorang pejabat kantor komunikasi presiden. Keluhan Presiden Prabowo terkait dengan pola dan sistem komunikasi pemerintah kepada publik atau masyarakat yang dirasakan oleh beliau belum maksimal. Hal itu diungkapkan dalam rapat kabinet baru-baru ini. Terlihat di tengah masyarakat berbagai kebijakan pemerintah yang seyogyanya bermaksud baik, namun di masyarakat malah menimbulkan riak-riak yang kurang baik. Tentu saja komunikasi yang kurang baik menyampaikan substansi persoalan dan kebijakan yang dihadapi dan sedang dilaksanakan presiden merugikan presiden sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah beserta para pembantunya harus mampu meningkatkan keterampilan komunikasinya, terutama untuk mengkomunikasikan berbagai program-programnya. Terutama tentu kepada para pejabat di kantor komunikasi presiden, sebab mereka adalah corong atau pusat informasi dari seluruh aktivitas pemerintah. Sehingga tidak hanya terpusat mengkomunikasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dari presiden, namun juga pusat dan sumber informasi bagi masyarakat jika ingin mendapatkan informasi terkait apapun aktivitas presiden. Kejadian berupa komunikasi publik dari kementerian dan bahkan menterinya sendiri terkadang juga kontraproduktif, dan bahkan pernyataan yang tidak perlu dikemukakan lalu menterinya melontarkan kalimat yang tidak perlu. Demikian juga kepada beberapa menteri yang kadang omongannya atau ketika berpendapat sangat tidak tepat. Seorang pejabat negara atau pemerintahan harus berhati-hati ketika mengeluarkan pernyataan. Karena seorang ahli kebijakan bernama Thomas Erdai menyatakan bahwa apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, itu juga sudah dikategorikan sebagai kebijakan. Artinya, diamnya pun seorang pejabat publik terhadap situasi yang memerlukan tindakan, namun tidak bereaksi atas peristiwa publik yang terjadi, dapat dinilai sebagai kebijakan pemerintah. Karena seorang pejabat publik, apalagi seorang pejabat dari kantor komunikasi presiden, harus mengetahui posisi dirinya, bahwa apapun yang keluar dari mulutnya ketika berada di dalam situasi menjalankan kewenangan yang diberikan negara atau pemerintah kepadanya, maka harus berhati-hati berpendapat atau berpandangan, karena dapat bermakna suatu tindakan kebijakan yang diambil oleh yang diwakilinya. Ketika jurnalis Tempo dikirimi kepala babi yang dialamatkan kepadanya, dan kemudian oleh jurnalis menanyakan pendapatnya tentang situasi yang dialami oleh salah seorang jurnalis Tempo, lalu kemudian jawabannya seolah-olah hanya dicandai saja peristiwa teror yang dialami jurnalis Tempo tersebut, dan kemudian tidak menunjukkan dirinya ketika ditanya sebagai seorang wakil juru bicara daripada presiden. Tentu saja jurnalis ketika menanyakan kepada kepala kantor komunikasi presiden, pandangannya selaku pejabat yang mewakili presiden, tentunya harus keluar dari mulutnya adalah kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah karena telah meneror jurnalis, di mana media adalah pilar keempat demokrasi. Maka juru bicara presiden tersebut harusnya sejalan dengan kebijakan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga jangan ketika menghadapi situasi seperti itu, maka seorang juru bicara presiden jangan memposisikan dirinya sebagai diri pribadi,
tetapi harus merupakan representasi mewakili kebijakan dan pandangan seorang presiden. Ya, kalau kepala batu udah jadi bangkai Pak. dimasak aja. Ada juga Anggapan gimana? anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Ya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Di mana dia ditugaskan oleh presiden agar komunikasi presiden kepada publik baik dan benar. Kalau kita melihat pada regulasi, juru bicara Presiden Republik Indonesia merupakan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan yang bertindak untuk menyampaikan komentar dan keterangan atas nama presiden. Juru bicara presiden merupakan satu dari 14 staf khusus presiden yang diatur oleh pasal 18 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. Juru bicara presiden bertanggung jawab langsung kepada presiden, namun secara administratif kepada sekretariat kabinet. Karena itu, peristiwa baru-baru ini terkait pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden sungguh di luar dugaan, karena seolah-olah memandang enteng dan bahkan banyak candaan bahwa teror yang diterima Yunus Tempo terkait dengan pengiriman kepala babi hanya ditanggapi dengan enteng dan tidak mencerminkan sikap presiden yang senantiasa menjunjung tinggi peran media. Pertanyaannya adalah, ke depan agar tidak terulang peristiwa yang menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat adalah bagaimana peran penting seorang juru bicara presiden yang bertugas di kantor komunikasi presiden itu dapat diperankan dengan baik, sehingga tidak mengulang lagi peristiwa tersebut. Beberapa poin penting yang harus diemban oleh seorang juru bicara presiden agar dapat mengkomunikasikan kebijakan presiden dengan efektif dan akurat antara lain. Pertama, menyampaikan informasi resmi. Artinya juru bicara harus menyampaikan informasi resmi, kebijakan, dan keputusan presiden kepada masyarakat dan media dengan jelas dan tepat. Lebih baik tidak usah berkomentar di luar hal yang bukan dari tugasnya. Ataupun jika memiliki relevansi, maka jangan asal ngomong. Dipikirkan dengan baik dan seksama apa dampak dari pernyataan yang akan diberikan ke publik terkait dengan kebijakan-kebijakan presiden. Yang kedua, mengelola hubungan dengan media. Juru bicara itu harus mampu mengelola hubungan dengan wartawan, menangani pertanyaan dan klarifikasi, serta memberikan penjelasan selama situasi krisis atau isu-isu penting yang wajib diketahui publik. Melalui para wartawan akan menjadi penyambung lidah pemerintah kepada publik. Yang ketiga, memahami kebijakan dan isu strategis. Artinya juru bicara itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh presiden, sehingga dapat memberikan penjelasan yang akurat dan komprehensif. Jangan seperti yang pernah terjadi peristiwa gas melon yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di mana Kepala Kantor Komunikasi Presiden menyatakan bahwa kebijakan gas melon atas pengetahuan presiden. Sementara Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, menyatakan bahwa kalau kebijakan ini tidak sepengetahuan presiden. Karena itu seorang juru bicara presiden harus betul-betul mengetahui terlebih dahulu langsung dari presiden mengenai suatu kebijakan, jangan hanya dari menterinya saja atau pandangannya dia saja. Yang keempat, menguasai teknik kehumasan. Seorang juru bicara presiden harus menguasai teknik-teknik kehumasan dan komunikasi publik yang efektif, termasuk penggunaan media sosial dan media massa untuk menyebarluaskan informasi. Karena itu, seorang kepala kantor komunikasi presiden yang ditunjuk seharusnya didasarkan kepada balas jasa atau politik sehingga pendekatan merit sistem diabaikan. Akibatnya inilah yang terjadi. Yang kelima, koordinasi dengan tim komunikasi. Bekerja sama dengan tim komunikasi kepresidenan untuk memastikan bahwa pesannya akan disampaikan konsisten dan terkoordinasi dengan baik.
Karena itu lebih baik sebelum menjawab suatu pertanyaan publik, jika memang belum tahu, ya ditunda saja dulu sambil berkoordinasi dengan tim bagaimana kedudukan suatu masalah, lalu memberikan keterangan kepada publik yang sebenarnya. Yang keenam adalah evaluasi dan adaptasi. Melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi yang telah dijalankan dan melakukan upaya adaptasi sesuai dengan perkembangan situasi dan teknologi. Peristiwa yang sudah beberapa kali terjadi dan menimbulkan mispersepsi dari publik agar segera dievaluasi. Di mana letak masalahnya sehingga berikutnya tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah keterbukaan dan transparansi. Seorang komunikator presiden harus bisa menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta menghindari penyampaian informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Dan itu bahaya, sehingga berbahaya tentu bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi. Jika tidak transparan, maka akuntabilitas pemerintah juga dinilai buruk. Nah, dengan menjalankan tugas-tugas seperti ini, seorang juru bicara presiden dapat membantu memastikan bahwa kebijakan presiden dikomunikasikan dengan efektif dan tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih, sampai ketemu pada tema-tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.